Tapi kalau mengingat perjalanan dakwah seperti ini, saya masuk Kota Malang itu sekitar tahun-tahun 84 ya. Juga membahas masalah-masalah seperti ini. Jadi kurang lebih 20 tahun lalu gitu Pak. Tetapi supaya dialog kita ini efektif dan efisien dalam pengertian metodologi dialog ini mesti ada standarnya gitu. Sehingga kita punya parameter apa yang dimaksud dengan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kita sekarang lagi berpikir apa tidak gitu. Apa yang dimaksud nanti sebuah kesombongan. Sehingga dengan logika-logika seperti itu kita mesti membangun satu metodologi dialog kita ini yang pas dengan pendekatan ilmiah begitu. Sehingga tidak kita bilang you salah tapi tidak punya parameter salahnya itu apa. Kita benar, parameter kita benar itu apa. Jadi saya kira kita objektif, sistematis dan toleran. Artinya toleran itu kalau pada tingkat dialog yang objektif dan sistematis bisa dikategorikan kita ini ilmiah, Anda benar, saya ikut Anda, itu toleran namanya. Karena Anda benar. Tapi kalau logika terbaliknya, apa yang saya gambarkan dengan objektif, sistematis, kita pada posisi kategori benar, Anda harus toleran, Anda ikut kita. Setuju Pak? Setuju? Bertaruh kita ya? Betul. Jadi dialog kita nggak sia-sia. Jadi nggak debat kusir nanti kan? Jadi kita punya kategori-kategori yang jelas dan tidak saling memfitnah atau menghujat keyakinan-keyakinan seorang. Sebab kalau sudah Anda yakin, jatuhnya Islam sangat toleran. Lakum dinukum, itu luar biasa ajaran Islam itu. Ya. Oleh karena itu, tapi sebelum proses itu, sebelum sampai proses agamamu, agamaku, karena kita ini formatnya dialog, maka harus ada kesepakatan dialog. Kalau kategorinya kita benar, Anda toleran ikut. Gitu. Kalau Anda nggak bisa ambil sikap itu, nggak gentleman namanya. Ya. Dan Anda tidak terkategori ilmiah. Anda meyakini agama itu ikut-ikutan karena orang tua, karena budaya, tapi tidak karena berpikir. Ya. Padahal kekuatan manusia karena dia berpikir. Nah, satu contoh aja Pak Roland atau Pak Stefri, supaya kita sama, karena dalam konteks objektif, sistematis dan toleran itu tadi, problem yang mendasar dalam kategori pembicaraan ilmiah itu ada dua hal yang mendasar. Satu, istilah-istilah itu paling jadi masalah kalau dalam kategori ilmiah, apalagi dunia sosial. Kalau dunia eksaknya rumus-rumus begitu kurang lebih. Yang keduanya metodologi, mau pakai metodologi apa, pendekatan induktif, bagaimana pakai pendekatan statistiknya, kualitatif atau kualitatif gitu kan. Cuma itu aja sebenarnya, sederhana ilmiah. Ilmiah itu jangan dibayangkan yang ruwet, ini keliru kita, kalau ruwet terus seolah-olah ilmiah, itu malah nggak ilmiah. Ilmiah itu mampu menyederhanakan yang ruwet, yang susah, menjadi jelas, menjadi objektif, sistematis dan toleran. Kalau itu kebenaran kita harus ikut begitu. Nah itulah makanya Allah sering katakan afala taqilun, afala tazakkarun, kalau bahasanya gitu. Apa bahasa Jakartanya, apa lo nggak mikir, lo mikir nggak gitu loh ya. Ya, kok observasi nggak gitu, kurang lebih begitu sederhananya. Nah kalau kau nggak mikir ya udah seperti sumum bukmun umyum fahum layar jiun itu sama aja nanti. Kamu kasih tahu ilmiah nggak ilmiah dia nggak mau tahu karena begitu apa namanya binatang ternak gitu susah dikasih taunya ya. Tapi binatang ternak pun kalau digiring masuk kandang masih mau gitu loh. Ya,
Itu yang mesti tajam gitu. Memang bahasa Quran begitu, ya, supaya jelas dan objektif. Kalau masa Rasulullah mungkin waktu itu pernah ditantang ya dengan seorang yang preman lah pada waktu itu. Ya Rasulullah, kalau sudah pedang di lehermu ini siapa yang nolongmu? Allah. Nah, terjatuh pedangnya itu. Nah kalau dalam konteks dialog, metodologi, pedangnya itu metodologi gitu loh. Kalau secara metodologi ilmiah, syarat-syarat dialog kita ini pas, objektif, bisa kita terima, kita ini orang-orang kampus banyaknya karena ini ngadainnya di kampus, maka Anda harus tinggalkan pedangnya, itu harus jatuh Anda kembalilah ke jalan yang benar, yaitu Islam, gitu. Nah, jadi saya tantang dulu nih, ngapain dialog capek-capek kalau Anda nggak berani? Saya pindah agama, ikutin Anda kalau Anda benar. Tapi kalau saya yang benar, Anda ikut saya. Oke? Boleh saya respons atau? Boleh, boleh. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu tergantung waktu. Kita bicara kebenaran. Baik, terima kasih. Saya sangat bangga melihat Bapak Dr. Egy Sujana ini, luar biasa. Hatinya terbuka, cara berpikirnya terbuka, wawasannya sangat luas. Saya bukan memuji karena beliau di sini, tidak. Saya katakan apa adanya. Yang menarik di dalam dialog, saya tidak punya buku banyak Pak, saya cuma sekitar 300 bukuan berbicara soal dialog. Islam Kristen di berbagai-bagai dunia dan saya kunjungi, tidak terlalu banyak, saya baru kunjungi mungkin sekitar 60 negara, tidak terlalu banyak. Iya, tapi dealnya kalau kita dealnya benar, begini, gimana ya? Dealnya begini. Nah, kalau kita mau berbicara tentang kebenaran dalam agama, kita harus punya pijakan yang pasti. Jikalau saya mau berbicara tentang keislaman, saya wajib mempercayai bahwa kitab itu benar. Maka saya akan mempercayai seluruh isi kitab itu. Tetapi jikalau saya tidak mempercayai kebenaran kitab itu, nabinya dan semuanya, maka saya tidak punya landasan untuk berdiskusi lebih jauh. Demikian sebaliknya. Jikalau kita mau berbicara tentang kekristenan, maka mau tidak mau kita harus terima ini 100% benar mutlak, tidak boleh diubah. Kalau diubah, maka sama dengan saya tidak mempercayai kitab Bapak dan apapun dibicarakan tidak bisa. Kenapa Anda tiba-tiba percaya? Ya. Kok langsung awalnya itu startnya percaya? Kenapa Anda tiba-tiba percaya? Begini. Nah, saya ingin jelaskan sedikit. Padahal pada tingkat tertentu, saya nggak percaya kalau nggak lihat mata dan kepala sendiri misalnya. Saya nggak percaya kalau nggak ada bukti-bukti. Kenapa ketika kita bicara ini tiba-tiba harus disodorkan doktrin harus percaya? Iman, kali ini kita berbicara agama, berbicara soal iman, keyakinan pribadi. Satu yang bersifat pribadi, yang tidak bersifat memaksa. Sesuatu yang bersifat amat sangat pribadi dan keputusan yang bersifat sangat pribadi. Kalau kita berbicara agama, maka keputusan pribadi itu bisa, kalau kita memulai dengan logika, dipercaya baru diimani, maka seringkali di dalam agama banyak hal yang susah diterima secara logika sebelum bisa dipercaya dan diimani. Di dalam ilmu pengetahuan terbalik. Ilmu pengetahuan itu kita mulai dengan logika, kemudian dipercaya dan tidak perlu diimani. Ilmu pengetahuan itu tidak perlu diimani. Cukup dibikin secara logika, kemudian dipercaya, selesai. Agama tidak bisa. Kalau agama kita berangkat dengan logika, kemudian kita percaya dan kita imani, maka ini namanya dialog yang destruktif. Kalau itu yang bersifat konstruktif, adalah dialog yang dibangun berdasarkan apa yang dipercaya. Kalau saya berbicara soal Islam, saya harus duduk dan mempelajari kitab Islam, Al-Quran dan semua pengajaran. Setelah saya mempercayai, saya belajar tahap demi tahap, maka itu saya akan membangun satu keyakinan yang kokoh.